Halo semuanya, dan untuk hari ini, bentar rambut saya agak jelek. Dan untuk hari ini saya akan memberikan contoh kepada kalian atau format kepada kalian bagaimana permohonan asal usul anak ketika anak seseorang itu lahir di luar kawin, atau misalkan lahir karena nikah siri, atau misalkan apalagi ya, lahir sebelum nikah, atau mungkin anaknya masih belum jelas asal usulnya, tidak memperoleh akte kelahiran. Ini permohonan kepada pengadilan agama untuk menetapkan asal usul anak agar jelas asal usulnya dan memperoleh akta kelahiran. Dan intro dulu. Jadi langsung saja saya akan berikan contohnya bagaimana mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk asal usul anak ya. Bentar. Yang pertama, seperti biasa sebenarnya ya model permohonannya. Di sini saya masih menggunakan Kabupaten Kendari ya. Kendari. Jadi seperti biasa untuk awal-awal seperti biasa ya, tanggal dibuatnya permohonan itu kapan, habis itu setelah itu ada yang disebut tujuan kepada pengadilan agama mana permohonan itu ditujukan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendari, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Kota Malang, atau mungkin Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, tergantung kalian domisilinya di mana, silahkan kalian ajukan. Dan bentuknya seperti ini. Dan untuk perihalnya permohonan asal usul anak, karena ini untuk menetapkan asal usul anaknya biar jelas, kasihan anaknya nanti jika tidak memiliki akte dan tidak tahu siapa ayahnya, siapa ibunya, nanti tidak bisa memiliki hubungan keperdataan kepada orang tuanya ya. Setelah itu ada seperti biasa, ada salam, bisa pakai assalamualaikum atau salam sejahtera, atau bisa dengan kata-kata dengan hormat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini. Setelah itu identitas pemohon. Identitasnya berisi seperti biasa, ada umur, agama, nama, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamatnya yang jelas. Nanti soalnya ada panggilan sidangnya ya. Sidangnya ini cuma sebentar, cuma sedikit, nggak seperti cerai ya, ada banyak. Di sini cuma ada identitasnya pemohon saja. Dengan ini pemohon mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan dalil-dalil sebagai berikut. Ini positanya. Seperti biasa sebuah permohonan, sebuah gugatan itu ada yang disebut posita dan petitum. Posita yaitu dalil-dalil gugatan yang akan disampaikan ke majelis hakim untuk pertimbangan putusannya nanti. Yang pertama, bahwa pemohon adalah sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Jadi anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan dengan saudari, ibunya siapa, juga disebutkan identitasnya sedikit dan ditandatangani oleh siapa, itu saksinya ya. Yang kedua, bahwa untuk memastikan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak pemohon, maka dengan sepengetahuan dan persetujuan dari ibu anak tersebut, yaitu ibunya siapa, melakukan tes DNA. Bisa menggunakan tes DNA-nya diselampirkan di positanya sebagai bukti yang kuat, yang otentik juga ya. Untuk yang ketiga, bahwa dengan demikian secara yuridis anak bernama, anaknya nama siapa, identitasnya siapa, adalah anak kandung yang dilahirkan di luar perkawinan. Oleh karena itu tidak dapat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu. Jadi ketika seorang ayah mengakui, bisa diajukan asal usul anak seperti ini, permohonan ke pengadilan agama. Yang keempat, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ini landasan hukumnya juga bisa disampaikan, ini yaitu jurisprudensi Mahkamah Konstitusi nomor 46 2010 yang menyatakan bahwa ketika seorang ayah itu menyatakan ada bukti tes DNA, berarti juga memiliki hubungan keperdataan dengan seorang ayah juga. Ini banyak, nggak usah saya bacakan untuk petitum nomor 4. Nomor 5, bahwa karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, anak lahir di luar perkawinan juga memiliki hukum keperdataan dengan pemohon atau dengan ayahnya, tidak hanya seorang ibunya saja.
Yang keenam, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pengesahan usul anak adalah agar terpenuhinya hak-hak anak. Nanti hak anak juga bisa memperoleh warisan dari ayahnya juga. Yang ketujuh, bahwa pada prinsipnya anak dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah, ibu, karenanya berdosa kelahirannya di luar kehendaknya ya. Ini juga dasar hukumnya, dan seperti biasa biaya juga harus dicantumkan di petitumnya. Ini memberikan petitumnya bahwa permohon sanggup membayar biaya perkara ini, dan langsung ke posita bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, ini untuk positanya digabung ya di nomor 11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon pengadilan negeri mana tadi, terserah kalian mengajukannya di mana. Untuk yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon seperti biasa ya formatnya, menetapkan anak yang bernama anaknya siapa sebagai anak kandung dari ayah dan ibu, juga disebutkan di atas, atau sebagai anak dari pemohon. Yang ketiga, membebankan biaya perkara kepada pemohon atau sesuai undang-undang, karena undang-undang menentukan biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon. Setelah itu seperti biasa, apabila majelis hakim berpendapat lain, silahkan majelis hakim diharapkan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan setelah itu ada salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau bisa dengan kata-kata demikianlah permohonan ini, hormat saya. Setelah itu ada hormat pemohon, ada assalamualaikum, hormat pemohon, tanda tangan seperti biasa ya. Ini modelnya seperti itu. Dan untuk yang membutuhkan pendampingan ketika akan mengajukan permohonan asal usul anak kepada pengadilan, masih bingung bagaimana prosesnya, tata caranya bagaimana, berkas apa yang harus dilengkapi, silahkan hubungi saya dan tanyakan kepada saya, silahkan konsultasi. Nomor saya sudah ada di depan di awal video tadi, dan seperti biasa semoga bermanfaat. Terima kasih.